Ya, jadi sebenarnya saya coba kombinasikan resep ini biar bisa saling mensinergikan. Sinergi antara jamu yang memang Ini sudah harus air biasa. panas atau Iya, harusnya memang ini hangat ya. Diminumnya idealnya hangat. Cuma kan mantap? karena tadi saya ambil praktisnya ya, kadang-kadang dingin juga enak sebenarnya. Siap, Coba siap, dicobain Coba dulu ya. deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu pakai ala Nabi. Bismillah. Jadi enak loh. Betul, biasanya jamu kan identiknya pahit, getir. Nah, Pahit kalau getir kayak kayak kehidupan gitu. gini, curhat ya, Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ala Nabi Family? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan saya berdoa sehat dan semangat. Karena dengan sehat, semangat, menambah taat, menambah kemudian amal soleh kita, dan prestasi ibadah kita makin hebat. Ya. Ala Nabi Family, insya Allah pada pertemuan kali ini di rubrik Islamic Lifestyle, insya Allah saya akan memaparkan satu lagi dan seterusnya sebuah penyajian dahsyatnya herbal yang direkomendasikan oleh Quran dan Sunnah. Dan kali ini kita akan bahas tentang kurma. Ya. Siapa yang tidak kenal kurma? Ya. Saya yakin semua pasti kenal jenis-jenis kurma. Dari mulai kita kecil sampai besar, kurma itu menjadi bagian dari kita. Bahkan kita ditahnik, ya, disunahkan pakai kurma. Buka puasa pakai kurma. Ya. Bahkan jenis-jenis kurma banyak sekali ya. Ada kurma yang mejol, yang gede segini ya. Ada kurma ya jenis-jenisnya banyak sekali ya. Jadi bahkan hampir 15 jenis kurma. Dan kali ini kita akan coba membedah ada apa dalam kurma ini sebenarnya. Dan kenapa sih Nabi itu sangat merekomendasikan kurma. Nah, hari ini seperti biasa saya mendatangkan sahabat saya ya, pakar food ya. Beliau adalah orang yang sangat concern di bidang makanan dan herbal. Dan Mas Yudi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini akan bahas tentang kurma, tapi bukan bahas kurma Yunita atau kurma Irama ya. Angkatannya kelihatan ya, milenial bukannya kolonial ya. Iya, betul. Mas, kurma nih sekarang nih. Ya. Kurma nih ada apa ya? Kok sampai Al-Qur'an sebutkan ya. Bahkan di Quran itu sampai menggoyangkan pohon kurma. Berarti kan kurma ya. Kemudian minuman para sahabat pada saat makan kurma itu perang jihad, mereka jadi kuat lagi. Nih sejenis apa kok bisa hebat gitu? Ya, kurma. Buah kurma atau bahasa latinnya adalah Phoenicdactyliferalin. Ini merupakan buah yang khas yang memang tumbuhnya di daerah padang pasir ya, di daerah Timur Tengah, dan asalnya awalnya di daerah Mediterania. Nah, buah ini kaya akan karbohidrat, sekali yang pertama ya. Kemudian buah ini juga kaya akan serat. Makanya kenapa kalau orang berpuasa, orang sakit dianjurkan mengkonsumsi kurma, dan biasanya pasangannya kan sama madu ya. Karena memang sangat kaya akan karbohidrat gitu, dan karbohidrat ini sangat cepat diserap oleh tubuh. Jadi makanya proses recovery-nya sangat cepat. Seperti itu. Orang DB dianjurkan minum itu. Betul, betul sekali. Terus yang kedua adalah tadi saya bilang kaya akan serat. Dia bisa mengandung 7 gram sampai 7 gram per 100 gramnya. Makanya mengkonsumsi kurma ini tidak hanya tadi untuk merecovery energi, tetapi juga untuk memperbaiki pencernaan kita. Karena Masya Allah. Kandungannya. Jadi tenaga dan pencernaan. Betul, selain betul itu sekali. apa lagi? Nah, selain itu kurma sendiri kaya akan vitamin dan mineral, terutama B kompleks, terus kemudian zat besi, asam folat. Makanya sangat bermanfaat sekali kalau ibu-ibu yang lagi hamil tuh atau lagi menyusui ya. Baik untuk melancarkan ASI. Betul. Kemudian kalau mungkin kekurangan darah atau anemia, dia kan kaya akan zat besi, jadi dia kalau kekurangan saldo gimana? Kekurangan bekerja, Ustadz ya. Bekerja. Iya. Kalau kurang darah bisa kurma. Betul. Kurang saldo bukan kurma obatnya ya. Betul, bekerja. Jadi apa tadi karbohidrat, tenaga, apa lagi?
tadi melancarkan AC. Pasti, Ya, terus kemudian tadi menambah darah ya kalau kita misalnya anemia atau segala macam. Nah, darah, seperti ya, itu. ya. Jadi dan kemudian khusus untuk ibu hamil ini sangat penting sekali ya, khususnya ibu hamil, makanya trimester pertama ya dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Karena kenapa? Kurma ini mengandung suatu hormon yang disebut hormon potoksin. Ya, hormon potoksin ini bermanfaat sekali untuk mempercepat proses penyempitan pembuluh darah. Jadi ketika saat proses persalinan kan di situ kan terjadi pelebaran pembuluh darah, sehingga ketika terbiasa dengan mengkonsumsi kurma ini, proses recovery penyempitan pembuluh darah ini sangat cepat sehingga bisa terhindar dari pendarahan yang sangat hebat. Seperti itu. Jadi sangat penting buat ibu-ibu yang hamil sampai menyusui ini untuk selalu mengkonsumsi itu sama semua jenis kurma. Semua pada dasarnya kurma itu sama. Mungkin kalau membedakan itu, nah itu sebenarnya tergantung dari budidaya dan jenisnya ya. Tetapi secara keseluruhan kandungan kurma adalah. Masya Allah ya, saya bisa ngebayangin ya berkahnya sayangnya Allah sama orang-orang di kawasan Timur Tengah ya. Kering, tandus, betul. Tapi dengan satu buah komplit semuanya. Iya. Ya kan? Ya seperti suplemennya lah gitu. Suplemennya. Jadi Allah tuh tahu dan memang Allah tuh maha tahu, al-ilm. Allah maha tahu, dengan kemahatauannya itu ya Allah ciptakan makanan yang ditujukan untuk daerah seperti itu. Ya, kalau di daerah banyak air atau ini mungkin udah cukup ya, makanan banyak, tapi kurma itu bisa mewakili semua makanan gitu ya. Nah, kurma itu memang hanya untuk konsumsi atau seperti ada kelebihan-kelebihan lain, bisa dioles atau di jus, dijadikan minyak atau gimana? Ya, sebenarnya yang kita tahu mungkin kalau di Indonesia taunya kurma ya umumnya kurma kering ya Ustadz ya. Dalam bentuk kita menyebutnya kan ada yang tamer gitu ya atau rutop. Jadi sebenarnya produk olahan kurma ini banyak sekali. Mungkin kalau yang saya tahu yang pertama itu dari anak kurma saja sudah bisa dikonsumsi sebenarnya. Cuma fungsinya berbeda. Kurma muda katanya bisa untuk kehamilan. Kurma muda ya, kurma muda ini memang harus perlu dibuktikan lagi ya secara ilmiah, ya? Secara ilmiah, tetapi memang mitosnya saat ini begitu. Seperti itu. Tetapi faktanya memang dia kaya akan seperti asam folat, kemudian tadi ya vitamin B kompleks yang memang nutrisi-nutrisi tersebut dibutuhkan saat kita pre-pregnancy ya, yang dibutuhkan sebelum kita persiapan untuk kehamilan. Tetapi sebenarnya tadi saya ulang tadi bahwa kurma sendiri dari yang kecil itu anak kurma tadi itu bagus untuk mencegah kalau misalnya mencret. Cuma memang rasanya kan lebih sepet ya. Kayak ini dong, kayak daun jambu ya kebiasaan. Ya, betul seperti itu. Jadi terus kemudian kurma muda tadi, terus kemudian yang ketiga adalah kurma muda tetapi yang sudah agak masak tetapi masih basah, itu ya tadi disebutnya rutop. Ya. Nah, rutop kalau terus dikeringkan kemudian menjadi tamer. Tamer itu kurma kering ya. Ya, betul. Itu yang keempat. Nah, terus yang terakhir adalah olahan kurma. Jadi tadi kalaupun dioles bukan dioles di muka ya Ustadz ya, tetapi dioles mungkin diolah menjadi selai kurma. Apalagi dioles di mata ya. Ya, betul. Jadi kayak buat olesan roti, terus tadi jus atau sari kurma, kemudian ada kurma coklat, macam-macam lah. Jadi sebenarnya tidak serta-merta kita cuma mengkonsumsi buah kurma kering saja seperti itu. Masya Allah. Dan kurma berarti harus rekomendasinya sering kita konsumsi, tidak ada efek sampingnya maksudnya. Iya, karena ini buah ya. Buah ya, makin dikonsumsi bagus, makin dikonsumsi banyak makin bagus gitu ya. Betul. Nah, makanya sering-seringlah mengkonsumsi kurma dalam keadaan apapun, apalagi yang sedang tidak fit ya. Betul. Untuk menjaga kesehatan, darah dan yang lainnya tentu kita perlu mengkonsumsi kurma. Nah, sekarang apa nih resep yang terbaru dari Mas Yudi tentang kurma nih? Ya, karena ini masih kayaknya kan setiap sore sering hujan karena apalagi kelembapan tinggi. Gampang sakit ya? Ya, jadi kalau kelembapan tinggi kan gampang tumbuh namanya mikroba ya Ustadz. Ya, kayak bakteri, fungi, terus kemudian virus. Makanya di sini saya coba kombinasikan gitu ya. Apalagi nih? Buah kurma. Tapi masalahnya saya kan nggak bawa buah kurma nih. Cuma tadi Ustadz tuh kan suka bawa-bawa produk katanya yang mengandung buah kurma. Tahu gitu aja dia produk saya. Nah, ala Nabi. Nah, di sini
maaf di Ya, sini di sini sudah ada. saya coba orang Indonesia itu kan biasa mengkonsumsi jamu. Jamu. Nah, di sini Ustadz mengandung buah kurma. Ya. Nah, saya coba kombinasikan ya bagaimana kita membuat minuman gitu ya, minuman yang enak tetapi masih bisa tetap menjaga imunitas kita. Antibody. Kekebalan tubuh kita ya, seperti itu. Nah, ini gampang resepnya. Nah, di sini ada kunyit ya. Saya langsung campur ya Ustadz ya. Ya. Waduh, Nah, ini kunyit. kunyit. Wah, ini perpaduan antara Timur Tengah dan Nusantara. Betul, karena kunyit ini kan banyak mengandung Jamu boleh Nusantara, antioksidan. Islam nggak boleh Nusantara ya. Betul, nah ini banyak mengandung Ini apa? antioksidan. Nah, yang ini beras kencur, Ustaz. Masyaallah. Ya biar kalau orang Jawa itu biasanya kan rada nggak pegel-pegel Iya, gitu ya. iya. Di sini terus kemudian saya tambahin dikit ada jahe manis. Biasanya kebiasaan Ya, jahe tukang manis jamu ini ya. jahe sama gula merah. Iya. Sebenarnya jahe sama gula merah. mantap bener. Terus silakan Ustadz tambahin. Biasanya kalau saya rekomendasikan 2 karena kan kita lagi jaga ini nih. Di dalamnya sudah ada kurma. Jadi kalau teman-teman dan keluarga sering minum ala Nabi, berarti sering minum kurma. Nah, sekarang kita direkomendasi oleh Mas Yudi untuk ditambah ala Nabi. Harus 2, Mas Yudi. Ya, karena kan ini Kenapa? memang kita lagi jaga ketahanan tubuh yang memang nggak menentu ya. Jadi dan ala Nabi ini teman-teman nggak ada efek samping. Artinya mau dimakan 2, 3. Kalau saya sekali minum 3, Mas Yudi. oh gitu gitu. Karena mungkin Ustadz aktivitasnya Aktivitas pada di luar ya, terutama Iya, yang di luar outdoor. padat. Jadi kalau teman-teman Jadi yang ya- aktivitasnya outdoornya tinggi dengan mengkonsumsi suplemen yang kayak gini yang Iya, kandungannya tadi kurma sangat bagus sekali sih menurut saya ya. 3. Saya kalau sekali minum 3 dan pakai air panas biasa. Oh, oke. Ini tapi saya baru tahu sih, Ya. kurma ada di dalam ala Nabi, tapi kira-kira lebih ini menambah powerfulnya ala Nabi dengan jamu atau gimana, Mas? Ya, jadi sebenarnya saya coba kombinasikan resep ini biar bisa saling mensinergikan. Sinergi antara jamu yang memang Ini sudah harus air biasa. panas atau Iya, harusnya memang ini hangat ya. Diminumnya idealnya hangat. Cuma kan mantap? karena tadi saya ambil praktisnya ya, kadang-kadang dingin juga enak sebenarnya. Siap, Coba siap, dicobain Coba dulu ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu pakai ala Nabi. Bismillah. Jadi enak loh. Betul, biasanya jamu kan identiknya pahit, getir. Cenah. Nah, Pahit kalau getir kayak kayak kehidupan gitu. curhat ya, Tante. Ya, Masya Allah. Enak loh. Saya baru tahu. Ya. Mas Yudin itu kok ada aja sih, Mas. Itu setiap edisi itu selalu baru. Ya baru, karena baru. kita biasa menyesuaikan kebiasaan lah orang Keren Indonesia suka banget. minum jamu. Di kan. rumah harus sering ini. Dan ini kan juga bagus ya untuk antibody. Betul. Selera makan. Betul sekali Tapi saya badannya. takut gendut, Mas. Nanti gimana? Oh gitu ya. Bukan mati karim nanti kalau gendut. Iya Masya iya. Allah. Ini badan biar nggak pegel-pegel tadi recovery cepet karena buah apa? Buah kurmanya tadi juga sangat bagus. Enak loh. Beneran. Ya. Ini kalau dibuat panas, Lebih enak lagi. Gitu. Mantep, Lebih enak lagi. bener-bener. Ya. Enak. Ini teman-teman boleh coba di rumah ya. Jadi kunyit, kencur apa kunyit sih? Kunyit tadi. Kunyit. Sama terus kencur, beras kencur. Kencurnya ada, beras kencurnya, ditambah Jahe jahe manis. Walaupun di ala Nabi sudah ada jahe, mengandung jahe. ditambah lagi kurma, ya. Ya, kurmanya dari ala Nabi saja gitu, lebih Allah. praktis. Nah, berarti kalau ini disatukan, dicampur, kira-kira efek apa dampaknya ke badan? Ya, tadi jamu-jamuan tadi kunyit kan. Tuh. Waduh, anginnya keluar. Ya, tadi Iya. karena lebih optimal seperti itu. Bener nih resepnya Mas Yudi, keren banget. Ya, karena jamu itu kan kayak akan antioksidan. Kalau kayak kunyit itu kan ada beta karotennya, ada kumin apa segala macamnya di dalam sini. Terus kemudian ada beras kencur yang tahu sendiri kalau buat nafsu makan atau pegel-pegel gitu, itu bagus. Karena kan kalau kita dalam keadaan capek, kadang-kadang males makan, akhirnya kan gampang kena selera. sakit. Terus kemudian kondisi seperti ini kalau kena virus atau bakteri jadi malah lebih gampang terinfeksi. Aduh sampai belibet tuh Ustaz ya. Soalnya Aduh. infeksi mendadak. Maklum lagi sering corona. Terinfeksi gitu ya. Aduh, terinfeksi oleh virus apa segala Infeksi macam mendadak. jadi ya.
Kalau inspeksi istri biasanya. Inspeksinya dompet ya. Terus kemudian baru jahenya walaupun sudah ada di ala nabinya kita optimalkan, kita sinergikan sehingga tadi Ustadz jadi ngerasain kayak ada dorongan angin ya keluar. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini teman-teman bisa dicoba di rumah dan simple, murah ya. Sangat murah. Jamu tambah ala nabi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terus mencoba improvisasi ya sehingga lahir dari perpaduan antara ala nabi dengan yang lainnya, efeknya untuk kesehatan kita dan keluarga. Mas Yudi, makasih banyak nih. Alhamdulillah kita jadi dapat lagi insight baru, dapat lagi ilmu baru. Tentu teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia hari ini bisa mencoba ala nabi ya, bisa didapatkan di toko-toko atau kemudian di Ala Nabi ID ya Instagramnya, dan juga bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di Ala Nabi untuk pemesanan ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah semuanya. Mas Yudi, karena kalau kesehatan itu adalah anugerah yang tak mampu terbayar dengan apapun. Jangan lupa hidup sehat cara Nabi, hijrah ke Ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap hari adalah hari yang istimewa untuk berbagi kehangatan dengan semua orang. Berbagi adalah caraku mensyukuri nikmatnya. Meskipun orang tuaku telah tiada, aku selalu teringat pada nasihat mereka untuk saling berbagi, menghormati, dan menyayangi. Di saat aku sendiri, mereka selalu menemaniku. Mereka menyayangiku tanpa kenal waktu. Mereka selalu membuatku tersenyum. Mereka selalu mengingatkanku untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa saja. Keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kebersamaan adalah momen terindah. Tak ada yang dapat menggantikan kehangatan keluarga bersama ala Nabi. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi.